قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم darin semua qala. Adapun seseorang yang membiarkan dirinya tanpa disiplin tidak ubahnya seperti binatang-binatang yakni hewan yang mengerjakan apa saja di waktu apa saja dan dengan cara apa saja, sehingga baginya terbesar waktunya akan hilang tidak berguna, sedangkan waktumu adalah bagian dari usiamu dan usiamu adalah modalmu dan tumpuan perdaganganmu, dan dengannya engkau dapat meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap hembusan napasmu adalah permata bidadari yang tidak ternilai harganya. Apabila hal itu telah berlalu tidak akan kembali lagi, namun tidak sepatutnya lah menghabiskan semua waktu engkau untuk wirid saja, meskipun misalnya itu menurut anggapan engkau merupakan yang paling utama, sebab dengan demikian engkau akan kehilangan keberkahan-keberkahan dan berbagai wirid yang berlainan serta pengalaman perpindahan di dalamnya. Setiap wirid memiliki kesan tersendiri di dalam jiwa seseorang, di samping nur, bekal semangat serta kedudukan mulia yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dijumpai di dalam wirid-wirid lainnya. Selain itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semua untuk duduk di waktu yang mulia setelah mengerjakan kewajiban salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad berbicara masalah bagaimana kemuliaan waktu, yang mana beliau dalam kesempatan ini memberitahukan tentang orang-orang yang tidak bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka sungguh orang tersebut tidak jauh beda dengan binatang. Sehingga seseorang sebagian waktunya hilang tidak berguna, padahal waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Dari karenanya beliau mengatakan di sini, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap hembusan nafasmu adalah merupakan bagaikan permata yang tak ternilai harganya. Kenapa nafas waktu bagaikan mutiara yang tak ternilai harganya? Karena alasan pertama, idla iwadalah, karena tak tergantikan. Tak tergantikan, itu yang pertama. Kemudian wa idza fata fala audalah, apabila waktu tersebut telah berlalu dari seseorang, dia tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Beda dengan harta kita yang paling mahal, apabila kita jual mungkin masih kita bisa membelinya, bahkan kita mampu membeli yang lebih mahal dari itu. Sekaya apapun manusia mampu membeli arloji yang harganya itu fantastiknya luar biasa, tapi
Sekaya apapun manusia tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang telah berlalu darinya. Dari karenanya kullu nafasin min anfasik jauharah la qimata lahu. Setiap nafasmu bagaikan mutiara yang tak ternilai harganya. Maka dari karenanya sebagian ulama mengatakan al-waqtu nafis, waktu itu sangat mahal, berharga. Dari karena itu fala tasrifuhu illa linafis, jangan kau gunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Apabila engkau mempergunakan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang tidak berharga, maka ada kecacatan di dalam akalmu. Oleh Imamul Haddad mengatakan di sini bahwasanya usiamu adalah modalmu. Augatuka umruka wa alaihi aslu tijaratik. Waktumu adalah modalmu dan tumpuan perdaganganmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dengan umur tersebut engkau mampu meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan waktu itu diantara khususiyatnya cepat berlalu. Bayangkan malam ini udah malam 16, separuh telah zahab. An-nisfu gad zahab wa gad bagi'a zahab. Separuhnya udah pergi dan yang tersisa adalah zahab, emas. An-nisfu gad zahab. Separuhnya udah gad zahaba, yaitu udah pergi ninggalkan kita. An-nisful bagi zahab. Sisanya separuhnya itu zahabun, yaitu bagaikan emas. Begitu. Maka dari karenanya jangan disia-siakan. Malam ini udah malam ke-16. Itu waktu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah makmurkan waktu kita dengan ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Syafi'i berpesan kepada kita semua, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat sebentar, sangat sebentar. Maka jadikanlah waktu yang sangat sebentar ini untuk kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Untuk kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imamul Haddad mengatakan bahwasanya setiap wirid memiliki kesan tersendiri dalam jiwa seseorang di samping nur cahaya, bekal semangat serta kedudukan mulia yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dijumpai dalam wirid-wirid lainnya. Namun ingat, Al-Imamul Haddad mengatakan wirid tidak bermanfaat kecuali disertai dengan keistiqamahan. Pian baca wirid nih tiap hari, wirdul latif tidak ketinggalan. Itu aja dulu. Karena semua wirid ummahatul adhkar, pokok wirid itu ada di wirdul latif semuanya. Pagi sore, pagi sore, pagi sore baca. Pian istiqamahkan, manfaatnya akan nampak. Tapi jika tidak diistiqamahkan, terkadang baca, terkadang tidak, hadza la yanfa', tidak bermanfaat. Karena al-awrat la tanfa' illa ma'ad dawam. Wirid itu tidak bermanfaat kecuali dengan istiqamah. Wala tu'athir illa ma'al hudur. Dan wirid tidak membekas kecuali disertai dengan kehadiran hati. Ingin berkesan, ingin membekas dalam jiwa, hadirkan hati kita. Amma kathratul awrat ma'al ajalah wal ghafalah wa gillatil hudur ma'allah fanaf'uha galil. Adapun banyaknya wirid dengan dibaca terburu-buru, kelalaian, tidak hadir hatinya ketika membaca, maka manfaatnya sangat minim.
Meskipun walaysat takhlu min naf'in wa daf'in insyaallah taala. Meskipun semuanya itu ada manfaatnya, memang ada manfaatnya tapi sedikit. Jadi cari hati kita ketika baca wirid. Salat duhanya kita, Masya Allah, udah 16 hari ke-15 yang mengikuti tiap hari, Masya Allah, pahala haji umrah. Haji yang paling hebat pakai kendaraan aja hajinya, Masya Allah, sampai ada yang bermobil, ada yang berkendaraan, luar biasa. Asal gebul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau umrah ke Mekah pakai kendaraan, berapa juta bensinnya, olinya berapa kali ganti oli. Tapi di sini Bismillah. La ilaha illallah, baca wirid. Apakah harus pakai ijazah wirid tersebut? Ada wirid yang perlu dengan ijazah untuk membenarkan mana yang salah cara bacaannya. Ada yang wirid di sana Bismillah baca. Artinya jangan sampai ijazah dijadikan syarat dari sebuah wirid. Sampai-sampai orang gilanya, kenapa kada sembahyang belum diijazah lagi, Masya Allah. Puasanya kada puasa, kenapa belum diijazah lagi, Masya Allah. So jadinya dijadikan syarat. Jangan dijadikan syarat. Ada beberapa wiridan yang perlu dengan ijazah. Kita ambil langsung dari guru. Bismillah. Ini kata guru yang dibaca begini. Ini kalau pagi seperti ini. Tapi kalau kayak wirdul latif, ma'ruf, masyhur, Bismillah amalkan. Ada kesempatan untuk ngambil ijazah, ambil. Begitu. Kalau kita nasab kita sudah tidak tersambung sama Nabi Muhammad, beda dengan para habaib, nyambung nasabnya. Setidaknya kita punya ilmu, punya amalan, yang mana ilmu dan amal tersebut nyambung dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan silsilah az-zahabiyah, silsilah emas, nyambung. Nah, ayo Bismillah baca lagi. Selain itu, apabila engkau berpindah dari satu wirid ke wirid yang lainnya, niscaya engkau akan terhindar daripada perasaan bosan dan malas. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala berkata, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kemungkinan datangnya perasaan bosan dalam dirimu, Ia pun menetapkan berbagai ragam dalam sarana ketaatan kepadanya. Dan Ia memberitahu bahwa wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam menerangi qalbun atau hatimu dan mengekang anggota tubuhmu. Akan tetapi hal itu tidak tampak dengan jelas kecuali setelah dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus di waktu-waktu yang ditentukan untuk masing-masing wirid. Maka jika engkau tidak termasuk orang-orang yang melewatkan seluruh malam dan siangnya dalam tugas-tugas kebaikan dan amal-amal kebaikan, paling sedikit engkau harus menjadikan beberapa wirid untuk diri engkau yang dikerjakan secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Jika pada suatu saat dan karena suatu alasan engkau tidak mengerjakannya, hendaknya engkau mengqadhonya atau menggantinya di waktu lain, sehingga dengan demikian menjadi terbiasa bagi dirimu untuk berpegang teguh padanya. Dan apabila dirimu telah merasa putus asa disebabkan engkau tidak mengizinkannya atau meninggalkannya wirid-wirid engkau sedemikian sehingga mewajibkan menggantinya segera setelah ditinggalkan, dapatlah diharapkan pelaksanaannya kini secara lebih teratur di waktu-waktu yang telah ditentukan. Naam. Selain itu kata beliau, apabila engkau berpindah dari satu wirid ke wirid yang lainnya, niscaya akan terhindar dari perasaan bosan. Naam, karena kita ini memang diciptakan ada bosan, rasa bosan. Nah, berpindah dari wirid. Dari karenanya Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, lamma alimallah, manakala Allah mengetahui kemungkinan datangnya perasaan bosan dalam diri manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai ragam dalam sarana ketaatan kepadanya, macam-macam. Ada sholat, ada puasa,
ada maulid, ada burdah, ada ini, macam-macam sarana semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana apabila rasa bosan udah datang? Apalagi udah 15, ini malam 16, ya Allah, bosan, malas. Bagaimana caranya? Sudah kita baca dalam kitab Adab Sulukil Murid. Mana kitabnya? Dijual atau di sana? Digadaikan. Itu sudah ada dalam risalah Adab. Ini kita, makanya orang-orang salafus saleh terdahulu tamat satu kitab bukan berarti selesai, diulang lagi begitu. Itu kami sama guru mulia Al Habib Umar ada kitab yang masya Allah terus dibaca diulang-ulang, dan subhanallah bacaan yang kedua kadang-kadang mendapatkan makna melebihi daripada bacaan yang pertama. Terbuka lagi. Nah, ilaha illallah. Itu bagaimana obatnya? Obat malas. Nah, obat malas bagaimana? Obat malas kata Imamul Haddad sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, wa idza anasta min nafsik ayyuhal muridu takasulan anit ta'at wa tathagulan anil khairat. Apabila engkau merasakan malas di dalam dirimu dari melakukan kebaikan, berat dalam melakukan kebajikan, fagudha ilaiha bizimamir raja. Yang pertama, ikat kembali, kencangkan ikatan pengharapan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Engkau ingat kembali tentang pahala yang Allah siapkan dari amal yang akan kita lakukan, yaitu dari kesuksesan yang mulia, kebahagiaan yang abadi, kemudian nikmat yang terus menerus, begitu juga kasih sayang Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kekal selama-lamanya di dalam surga dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya, salah satu cara. Ini malam 16. Malas, berat melakukan ketaatan, memang seperti itu. Tapi ingatkan lagi tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang yang taat kepadanya, bagi orang yang ibadah, menghambakan diri kepadanya, begitu. La ilaha illallah. Akan tetapi kata beliau bahwasanya, dan ia memberitahu bahwa wirid mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam menerangi hati dan mengekang anggota tubuh. Akan tetapi hal itu tidak tampak dan jelas kecuali setelah dilakukan berulang-ulang dan terus istiqamah. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit, begitu. Nah, seandainya tertinggal, ini seperti ini nih, kita duduk di sini di majelis, duduk di majelis, jangan sambil baca wirid. Masya Allah, di majelis Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Yang di pojok sana astagfirullah. Yang di pojok sana ya Fattah ya Razaq ya Alim ya Fattah ya. Yang sana ya Mu'ti la tubti ya Mu'ti la tubti ya Mu'ti la tubti. Haula wala. Teh orang di majelis jangan disibukkan dengan yang lain. Ini wiritan biar kita terus qadha nantinya. Dan itu pun masih belum diqadha, ayo masih bisa. Setelah sholat duha masih bisa duduk sebentar baca bismillah. Bahkan kata beliau agar kita teratur baca wirid, seandainya kita ketertinggalan kita dalam wirid, bismillah qadha. Wirid itu bisa diqadha. Al-awrad tuqdha, wirid bisa diqadha, tapi duduk dengan ikhwan fillah, duduk dengan saudara-saudara karena Allah tidak bisa diqadha. Ini kita duduk di sini, bisa diqadha, masih bisa. Selasa yang akan datang, itu beda lagi bicaranya. Tapi kalau wirid masih bisa dibayar, masih bisa diqadha. Tapi mujalasatul ikhwan fillah, duduk dengan saudara karena Allah Subhanahu wa taala, la tuqdha, tidak bisa dibayar. Wirid masih bisa diqadha. Begitu. La ilaha illallah. Jadi karena itu kalau kita biasakan yang semacam itu senantiasa diqadha, insyaallah nantinya akan nampak cahaya wiridan tersebut. Dan jangan dicari. Ada amalan.
Habis sholat subuh baca 100 kali, insya Allah hajat kita dimudahkan. Apa itu? Ya mu'ti la tubti. Pendek. Ya mu'ti la tubti. Ya mu'ti la tubti. Artinya, wahai Allah yang maha memberi, la tubti, jangan lambat. Ayo, nah ini memaksa sedikit. Itu ada dalam qasidah Ya Hanan Ya Mannan Ya Qadim Al Ihsan, itu ada kan qasidahnya di sana, dan ulun ambil itu dari Al Habib Abdurrahman Al Mihdar. Nah, setiap cuma habis sholat subuh, Afian kadang membaca, kan wirid bisa diqadha, duduk seperti ini bisa diqadha, bisa. Ya mu'tilah tubti. Kayak apa niatnya guru mengqadha? Kan dia perlu niat, yang penting dikerjakan. Ya mu'tilah tubti, ya mu'tilah tubti, ya mu'tilah tubti. Hadir hati kita. Bagaimana cara hadir? Memahami maknanya. Bagaimana kita bisa hadir hati kita kalau kita tidak paham maknanya? Ya mu'tilah tubti. Orang tuh kalau kita lihat, orang kalau nyanyi meresapi maknanya, apalagi sesuai dengan keadaan, bisa nangis. Lagi menyanyi, masya Allah, pas sesuai dengan keadaan pulang, THR belum keluar, baju hari raya masih belum nukar. Masya Allah, meresapi sampai bisa sigan menangis. Tapi orang yang hanya sekedar bernyanyi aja, kada paham, biasa meresapi tapi tidak terlalu membekas dalam hatinya. Tapi ketika orang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya, menghayati, seakan-akan sang pencipta lagu tersebut menciptakan untuk keadaannya pada saat itu. Bah juga. Kan begitu. Apakah lagi orang yang lagi kasmaran sama Nabi Muhammad SAW, ketika bersolawat terasanya adem, terasanya nyampe ke Madinah, meskipun orangnya di sini, tapi perhatian Nabi Muhammad jauh lebih besar kepadanya ketimbang orang-orang yang datang dekat dengannya. Biasanya, tapi ini bukan suatu kepastian, aghlabiyah, kebiasaan. Kalau orang punya anak, ada anaknya di perantauan, sama anak yang ada di sampingnya, lebih besar perhatian yang di perantauan daripada yang ada di sekitarnya. Kan seperti itu. Apakah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan kita menaruh rindu sama beliau. Salawat. La ilaha illallah. Dari karenanya kata Imam Al-Haddad, tafidhu uyuni bidumu'is sawakibi wa ma liya la abki ala khairi dhahibi. Saya ini menangis begitu deras, air mata saya begitu deras membasahi pipi saya. Bagaimana mungkin saya tidak menangisi sesuatu yang paling berharga yang telah hilang dari saya? Apa yang paling berharga menurut engkau wahai seorang Al-Imam Al-Haddad yang bergelar dengan qutbud da'wati wal irsyad? Beliau bilang apa? Alal umur idh walla wahanan gidauhu. Yang paling berharga bagi saya umur yang telah berlalu dari saya. Itu yang paling berharga. Bagi kita apa yang paling berharga? Masya Allah. Bi amalin maghrurin wa amalin nakibi. Umur itu pergi hanya semata-mata dengan angan-angan hampa, perbuatan-perbuatan yang menipu semuanya. Wah kata. La ilaha illallah. Baca lagi setelahnya. Telah berkata Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf radhiyallahu anhu, barang siapa tidak memiliki wirid sama saja dengan gerak. Dan telah berkata seorang arif billah, pancaran karunia ilahi datangnya melalui wirid-wirid. Maka barang siapa tidak memiliki wirid dalam kehidupan zahiriyah, pasti tidak memperoleh pancaran itu dalam kehidupan batiniyahnya. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Ya ini, orang yang tidak punya wirid maka sama saja dengan kera, sama dengan binatang. Karunia ilahi datangnya melalui wirid. Dan madadus syekh fi wirdih, madatnya seorang guru ada dalam wiridnya. Semakin kita banyak baca wirid, semakin koneksi kita kuat sama beliau, hubungannya kuat. Itu melalui wirid.
Sebagaimana hubungan dipupuk dengan komunikasi, begitu juga hubungan seorang murid dengan gurunya juga dipupuk dengan wirid dan dengan iltizamul kamil, dan dengan di sana selalu mengerjakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, itu wirid, jangan kada berwirid. Sholawat baca, apalagi kita di akhir zaman, amalan yang paling istimewa di akhir zaman ini wirid dan istighfar. Yang banyak dosa, yang banyak dosa, perbanyak istighfar. Begitu. Apakan lagi salawat. Salawat itu semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus baca. Berpegang dalam sikap tengah dalam segala hal. At-tawassut, al-wasatiyah. Ini namanya al-wasatiyah. Ambil yang di tengah-tengah. Jangan berlebihan. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Ada orang yang kekurangan, ada orang yang berlebihan. Orang yang kekurangan ada kelompoknya, ada orang yang berlebihan ada kelompoknya. Ahlus sunnah wal jamaah wasatiyah, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Ayo. Hendaknya engkau wahai saudaraku selalu berpegang pada. Ada orang yang masya Allah meninggal ulamanya, saking berlebihannya ulamanya tidak bisa dikubur, kain kafannya dirobek. Ini berlebihan. Ada orang yang kekurangan sama sekali, kurang, dikit-dikit neraka, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit menyimpang. Nah, kita wasatiyah, kita di tengah-tengah. Nah, ayo. Hendaknya engkau wahai saudaraku selalu berpegang pada ketulusan dan sikap tengah dalam segala hal. Pilihlah di antara amal-amal ibadah sekedar yang mampu engkau kerjakan secara rutin dan teratur. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Yang pertama tulus, yang kedua ambil di tengah-tengah, kemudian pilih di antara amal tersebut sekedar kemampuan engkau kerjakan secara rutin dan teratur. Contoh sholat duha. Paling banyak berapa? 12. Paling afdal berapa? Ya udah, pilih yang engkau mampu. Berapa? 2. Ya Allah, bismillah. Nang 2 nih kan hendak sugih hancap jual gara-gara pangan. Tulus, kemudian ambil tengah-tengah. Karena kita ini kan ada malal. Kan tadi sebelumnya beliau tadi membicarakan masalah takasul wal malal. Malas dan bosan. Jadi ambil tengah-tengah supaya tidak bosan. Ambil tengah-tengah supaya tidak bosan. Begitu. Jadi diambil tengah-tengah supaya tidak bosan. Tulus dalam mengerjakannya. Kemudian ambil amalan yang kita mampu dan bisa istiqamah. Baca Al-Quran, kada banyak. Seharinya sejuz saja. Kada banyak, tapi rutin. Lebih baik daripada orang yang di awal Ramadan semalam 5 juz, sampai ini kita baca lagi sudah, Masya Allah. Padahal jangannya dibaca seminggu, dan sebagainya. Begitu. Ayo. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya amal-amal yang paling disukai Allah ialah yang paling teratur walaupun hanya sedikit. Tuh dihafalkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang paling sedekah kada banyak sehari, bismillah. Tapi istiqamah, ada ahabbul a'mal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun itu adalah sedikit. Razaqanallahu wa iyyakumul istiqamah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan oleh para ulama tentang masalah waktu tadi, salah satu tipu daya orang kafir menyibukkan orang muslim agar dia meninggalkan ketaatan dengan berbagai macam cara, seperti sepak bola, macam-macam. Sepak bola, masya Allah, ketinggalan ini, ketinggalan ini, macam-macam, dan banyak lagi, sehingga kita itu terabaikan dari amal ibadah. Padahal tadi karunia Allah tergantung wirid, sehingga dikatakan al-warid min haitsul wirid. Karunia yang Allah berikan ke dalam hati seseorang tergantung wiridan yang dia baca. Banyak bu wirid.
Makanya orang-orang dahulu antara maghrib isya kada wani keluar rumah, wiritan banyak. Oh, kita wiritannya banyak juga. Apa? Gosip wiritannya, masya Allah. Oh. Apalagi handphone, ini wiritan istiqamah benar, masya Allah. Game itu wiritannya luar biasa, istiqamahnya minta ampun. Sebelum tidur HP, setelah bangun tidur HP, bahkan ke hammam HP. Dalam hammam HP, masya Allah. Dalam hammam tuh jangan lama-lama, itu ma'wal jin, tempatnya jin. Puasa makan dalam WC, ini kayak apa kisahnya? La ilaha illallah. Ini pesannya Nabi Muhammad apa? Ayo. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, "Khudzu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Naam. Artinya, lakukanlah amal-amal sekadar kekuatanmu, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan menyediakan pahala bagimu sampai engkau sendiri merasa bosan. Sampai kita yang merasa bosan. Kalau anugerah Allah tidak bakal habis. Kitanya yang bosan nih, sudah malam ke-16 malam ini. Ingat berkunut. Ada ingat berkunut, takang di tengah-tengah. Kayak apa? Ya sudah, kunutnya sunat aja. Ditutup dengan sujud sahwi kalau lupa. Kunut dianjurkan 16 malam ini, subhanallah. Besok malam 17. Malam 17 malam nuzulul Quran, malam Badar, malam perang Badar. Ada banyak orang yang mengadakan haul Badar. Kalau Habib Umar biasanya malam 17 itu malam khatam Al-Quran, karena tiap malamnya tengah 2 juz, tengah 2 juz, 2 juz, tengah 2 juz. Malam 17 khatam, sorenya sore 17 langsung membaca nama-nama asma ahli Badar. Nah, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, luar biasa. Ayo baca lagi. Nah, ini pesannya Nabi Muhammad, ambil amalan itu, lakukan sekedar kekuatan engkau. Ini yang amalan bukan wajib lah, jangan salah. Kenapa sembahyang ikam menjadi 3 waktu aja? Itu pangan aku mampu aja. Wah, ini luput tam jadinya. Kenapa ikam puasa sampai setengah hari aja? Jar Nabi gitu, kalau jar khudhu minal a'mal ma tutigun, lakukan amal itu sekedar kemampuan engkau. Kini pang aku mampunya puasa setengah hari aja. Nah, luput tam ini ngarannya. Ini maksudnya amalan yang sunnah. Adapun amalan yang wajib sudah dijelaskan. Yang namanya puasa, menahan makan dan lapar, menahan makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Sudah kau diapa-apain lagi sudah. Lihai sambil guring bang. Ayo bismillah baca lagi. Adalah watak syaitan untuk mengelabui seorang murid pada permulaan kemuridannya agar ia memperbanyak dan berlebih-lebihan dalam mengerjakan berbagai ketaatan. Tujuannya ialah mengecohnya agar ia segera berbalik tidak mengerjakan kebaikan sama sekali, nah, atau mengerjakannya dengan cara-cara yang tidak sepatutnya menurut agama. Ini salah satu watak syaitan. Nah, makanya jurun tadi apa? Nah, itu salah satu watak syaitan. Dikelabuinya pada permulaannya itu, masya Allah, memperbanyak wirid, berlebih-lebihan dalam mengerjakan berbagai ketaatan. Tujuannya supaya apa? Mengecohnya agar segera berbalik, tidak mengerjakan kebaikan sama sekali, atau mengerjakannya tapi tidak sesuai dengan cara-cara yang tidak sepatutnya menurut agama. Ngaji 10 juz di awal, setelah itu terkecoh dah. Itu mantap tipu dayanya syaitan itu, hawa nafsunya, itu wataknya. Ayo. Syaitan tidak peduli dengan cara manakah murid itu akan terjerumus oleh tipuannya. Adapun tentang wirid-wirid itu sendiri, pada galibnya kebanyakan ia dapat berupa solat nafilah atau solat sunnah. Solat nafilah itu wirid juga. Jadi jangan kita artikan wirid itu yang dibaca lah. Coba dengarkan, wirid itu diantaranya solat nafilah, solat sunnah. Ayo, itu wirid. Taib. Tilawatil Quran, baca Al-Quran, wirid. Ayo. Mempelajari ilmu, hadir majlis, wirid. Terus zikir, lain zakar lah. Ada berguru lalu zakar, jadinya zakar, zakar, zikir. Ayo. Renungan atau tafakur dan sebagainya. Tafakkur wirid.
duduk orang tua habari bas bayang subuh mbah terbit di muka rumah melihat pinatarang arina maka wiritan tafakur itu kada perlu berucap nah duduk aja lihat subhanallah begitu. Ayo. Di bawah ini akan kami sebutkan beberapa adab atau cara yang dibutuhkan oleh seseorang hendaknya mengerjakan tugas-tugas keagamaan tersebut. Ini disebutkan beberapa adab. Baca setelahnya. Wirid berupa salat sunat. Seyogianya engkau menentukan wirid berupa salat sunat yang melebihi salat-salat sunat yang biasa dengan menentukan waktunya serta menetapkan jumlahnya sesuai dengan kemampuan engkau sendiri untuk melaksanakannya secara rutin dan teratur. Diriwayatkan bahwa di antara para salafus saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati mereka, ada yang wiridnya sehari semalam 1000 rakaat seperti Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. 1000 rakaat sehari. Kita 20 aja tarawih abud sudah, masya Allah. 1000 rakaat tiap hari. Nah, itu mampunya, semampunya beliau, itu semampunya. Bismillah. 1000 rakaat wiridnya. Salat sunnah. Allah. Nah, maka dari karena itu pantas gelar beliau As-Sajjad Zainal Abidin. Ayo. Ada pula yang wiridnya sebanyak 500 rakaat dan ada yang banyaknya 300 rakaat dan sebagainya. Nah, pilih mau 1000, 500 atau 300. Pilih ya Allah. Nah, ayo. Ketahuilah bahwa salat memiliki bentuk zahiriyah dan hakikah batiniyah dan tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salat yang ditegakkan bentuk dan hakikatnya sebagaimana mestinya. Ayo baca setelahnya. Jadi sembahyang itu ada zahiriyah, ada bentuk zahiriyah, ada bentuk batiniyah dan tidak diterima kecuali dua-duanya ada lengkap. Taib, bagaimana itu bentuknya ayo? Adapun bentuknya ialah berupa rukun-rukun serta adab-adabnya yang tampak nyata, seperti berdiri, bacaan, ruko, sujud, tasbih dan lain sebagainya. Nah itu zahirnya, itu amal zahir. Kadang kalau ditinggalkan ini, itu zahir aja itu jur. Ianya batinnya juga. Ini mengantarkan kita kepada batin seperti kita berdiri. Berdiri pun ada aturannya, kada sembarang berdiri. Bacaannya, rukuknya seperti apa, sujudnya bagaimana, tasbihnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hakikatnya ialah kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan niat dan tujuan baginya, pemusatan segala himmah dan perasaan untuknya. Demikian pula membatasi, itu hakikatnya hadir hati di hadapan Allah, ikhlas niat dan tujuan, begitu juga pemusatan segala himmah yaitu keinginan yang mana semua itu hanya kita curahkan untuk Allah. Ayo. Demikian pula membatasi fikiran dalam salat semata-mata sehingga engkau tidak membisikkan sesuatu kepada diri engkau selain yang berhubungan dengannya saja, dan memperhatikan adab-adab bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah bersabda Rasulullah SAW, innamal musalli munajin rabbahu, artinya seseorang yang mengerjakan salat sesungguhnya sedang bermunajat dengan Tuhannya. Tuh, sedang bermunajat, lagi asyik orang bermunajat, masa iya terburu-buru, santai aja. Apalagi sujud, ruku, ada tumaninahnya, jangan sampai kada tumaninah, ada aturan mainnya. Kalau kada mematuhi aturan main, diskualifikasi nantinya. Ayo. Dan sabdanya, idza qama al-'abdu ila sholati aqbalallahu biwajhihi, artinya apabila seorang hamba memulai salat, Allah Subhanahu wa taala pun menghadapinya dengan wajahnya. Artinya Allah menghadap dengan orang tersebut ketika memulai salat. Maka dari karenanya Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika wudhu gemetar. Ditanya, kenapa wahai imam gemetar? Gal, tahukah engkau saya akan berhadap dengan siapa? Orang semakin ma'rifat kepada Allah semakin takut, semakin memuliakan dengan salat.
Tidak dengan seperti orang-orang yang menyangka dirinya adalah ahli ma'rifat tapi menyia-nyiakan sholat. Padahal sholat adalah ibadah yang paling istimewa, penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari bala musibah, dan juga seluruh umat Islam mudah-mudahan dihindarkan dari malapetaka, bala musibah, dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keselamatan dunia wal akhirah.